Presiden Prabowo ini mempunyai satu keunikan yang presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia yang lain suka. Sampai para polisi luar negeri terkagum-kagum. Wih, terkejut, Cot. Ya, kita seharusnya seperti itu. Polis di luar terkejut, guys ya. Mungkin orang tidak pernah rasa yang begitu, Bapak. Maksudnya kan presiden nih kan orang yang paling penting di sebuah negara. Di mana-mana negara lah yang ada presiden, itu orang nomor satu pemimpin negara itu. Jadi mungkin yang polis-polis nih, kalau kita nampak daripada baju nih, polis escort, yang jenis escort. Mungkin orang tidak pernah disalam oleh presiden-presiden yang lain, tapi di sini Presiden Prabowo dia salam, dia menghargai lah, dan polis-polis di luar negara ini terkejut lah. Nah, kan? Kan? Sudah aku cakap, English Presiden Prabowo nih memang cukup bagus ya. Cukup bagus. Tengok, Presiden Trump sendiri puji English Presiden Prabowo ini bagus. Hey, what's up guys, welcome back to my channel Genyon Koben React. Boom. Oke guys, di tengah dunia yang penuh kepura-puraan diplomatik, satu nama kini mengguncang panggung global, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Bukan karena kekayaan, bukan karena tekanan, tapi karena keberaniannya menyuarakan tentang kebenaran, menentang kezaliman terhadap rakyat Palestina. Dari podium Jakarta hingga sidang antarabangsa, suaranya menggema dengan lantang. Kemanusiaan tidak punya agama, dan keberanian tidak butuh izin dari negara adidaya. Itu satu ayat yang sungguh-sungguh padu ya guys ya. Dan siapa sangka kata-kata itu sampai ke telinga dunia hingga Presiden Amerika sendiri memuji Indonesia sebagai negara yang berani berdiri di sisi keadilan. Hari ini bukan hanya rakyat Indonesia yang bangga, tapi seluruh dunia mulai menatap Prabowo sebagai simbol keberanian Asia Tenggara. Inilah kebangkitan diplomasi Garuda, dan inilah saatnya dunia mulai hormat kepada Indonesia. Jadi tanpa perlu kita buang masa lagi, kita akan masuk ke video tersebut. Stay tuned. Indonesian President asked Trump if he can meet with son Eric and Donald Trump Jr. in hot mic moment. Maksudnya di sini Presiden Indonesia tanya dengan Donald Trump jika dia boleh bertemu dengan anak Donald Trump, yaitu Eric dan Donald Trump Jr. Oke, ini kenapa boleh didengar pula? It's a region, not security wise. Wih, dengar guys ya. Can I meet Eric? I have Eric. He's such a good boy. Can I meet Eric? Semakin disegani ya guys ya. Semenjak yang start yang Presiden Prabowo menyuarakan isu Palestina di sidang PBB itu, di markas besar PBB itu, sekarang seluruh dunia, kalau kamu tengok, seluruh dunia melihat kepada Indonesia dan Presiden Prabowo. Woi, bangga siut. Don Juni. I like that you. Tahu gak si Donald Trump punya style nih kalau bercakap Inggris, dia macam, kau tahu gak kalau orang-orang putih mabuk nih? Begitu. He's a good boy, man. Macam gitu kan dia punya style Donald Trump nih bercakap. Macam yang, ya lah kalau orang putih mabuk tuh, kau dengar lah, gitu-gitu. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Donald Trump apresiasi kepemimpinan tangguh Presiden Prabowo di KTT perdamaian Gaza, guys ya. Well, ini di Mesir thank you baru-baru. very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Seorang pria yang sangat luar biasa dari Indonesia. President, come on. Great job. Hey, cantik gila editing guys.
Great job, you know man, great job. Kami ini detik-detik Donald Trump salam Presiden Prabowo ya. Great job. Gila, makin ngeri Presiden Prabowo aku tengok nih, makin ngeri dia punya gaulan kan. Gaulan-gaulannya Presiden Rusia, Donald Trump. Yang orang-orang nomor 1 di dunia. Nah, ini lagi Amerika pemilik dunia. Gila, percaya gue. Salut aku, respect. Presiden Prabowo kedengeran ngobrol sama Donald Trump dan mic-nya nyala. Jadi isi pembicaraannya terekam samar-samar. Gua coba dengerin pakai kuping gua sendiri. Ngomong-ngomong score listening gue lumayan. Jadi pertama Prabowo ngomong soal region, kayak wilayah yang safe security wise, kayaknya tempat aman buat ngobrol or something gitulah. Nah gongnya di sini nih, Prabowo nanya, "Can I meet Eric?" Maksudnya Eric Trump, anaknya Donald Trump. Terus Trump jawab, "I'll have Eric call you." Gua suruh Eric telepon lo ya gitu. Abis itu Prabowo nambah, "Eric or Don?" Kemungkinan Don Junior ya, anaknya Trump yang satunya lagi. Terus Prabowo nyambung lagi. Bercambang pula anak si Trump dua-dua kan. Tapi si Trump gak bercambang lah pula. "I'll do Harry also. We'll look for a better place." Gua kontak Harry juga deh. Kita pilih tempat yang lebih oke gitu kira-kira. Terus Trump jawab, "I like that you told me." Selesai. I like that you Intinya told me. Prabowo mau ketemu sama anak-anaknya Trump, Eric atau Don. Dan nyebut juga nama Harry. Ngomongin apa kita nggak tahu. Nah kenapa Yalah. jadi rame? Karena Prabowo itu Presiden RI 1. Nah sementara Eric dan Don Jr. itu bukan US official. Correct me if I'm wrong ya. Mereka swasta, bagian dari Trump Organization. Yang towernya gede banget itu Trump Tower. Trump Tower. Nah jadi pertanyaannya, apakah Prabowo mau ketemu mereka sebagai presiden urusan rakyat Indonesia, urusan negara, atau sebagai pengusaha bisnis pribadi? Kalau ini konteks diplomasi, kenapa ketemunya bukan sama pemerintah Amerika? Kalau konteksnya bisnis, apakah etis dilakukan di forum perdamaian Gaza? Dan Harry yang disebut itu siapa? Gua nggak tahu pasti. Ini tapi lu macam- bisa cek di website Trump Organization. Lu lihat proyek-proyek yang sedang berjalan di Bali dan di Lido. Di situ tercantum dengan perusahaan Indonesia apa Trump bekerja sama. Dan bosnya namanya Harry. Apakah mereka ngomongin proyek itu? I don't know. Tapi kalau iya, pertanyaannya kenapa Prabowo yang maju? Etis atau tidak? Ya lo jawab aja sendiri. Gila ya, Prabowo sama Trump udah kayak bestie banget. Padahal kemarin habis bestie sama Cina juga. Gokil ya, swinger banget tuh pak. Sangat menjiwai. Ini maksudnya kan Presiden Prabowo nih senang dia dibawa bergaul bah. Paham ke maksudku? Ada orang kan guys di dalam dunia nih, kalau kita ke mana-mana susah dia mau bergaul. Tapi yang keunikan dengan Presiden Prabowo nih, Presiden Indonesia nih, dia sedang bergaul. Dia boleh masuk sana, dia boleh masuk sini. Itulah salah satu kunci apabila kau mau jadi pemimpin negara, kau boleh bergaul dengan mana-mana negara. Maksudnya simple nih kan, Indonesia kan adalah negara non-blok, jadi dia boleh gaul mana-mana. Maksudnya kalau Presiden Prabowo dia mau berjumpa dengan Donald Trump, kau tengok rapatnya macam mana. Dia mau jumpa dengan Presiden Cina, Presiden Rusia, Vladimir Putin, Cina tuh Xi Jinping. Maksudnya di sini Presiden Prabowo ini mempunyai satu keunikan yang presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia yang lain suka. Maksudnya kan kalau orang bercakap gaul loh, bermasuk, bercerita tuh bermasuk begitu. Kadang ada orang kan kalau kita bercerita, macam tak satu frekuensi gitu maksudnya. Tapi Presiden Prabowo ini pandai dia bawa dirinya. Dia pergi tempat Vladimir Putin, dia tahu sudah Vladimir Putin ni stylenya macam mana, orangnya macam mana, Xi Jinping pun begitu sama Donald Trump. Jadi senang dia masuk gaul, santai lah pembawaannya. Itulah aku cakap di video-video sebelumnya, Presiden Prabowo ni, sebab aku tengok kan orangnya santai guys, santai. Jadi apabila ada orang-orang pemimpin-pemimpin dunia datang, santai saja. Dia bawa macam berkawan-kawan begitu, steady kan. Inilah bentuk pendamaian. Ini Mbak, aku dengar betul-betul. Can I meet Eric? I have Eric for shoot. I do that. He's such a good boy. I have Eric. Yeah. Thank you. Yeah. That's I told Harry also. Dia bercakap kan macam sama kawan baik kan.
We look for a better place. Tapi mungkin yang Presiden Prabowo Subianto nih, dia mau jumpa Eric sama Don Junior tuh, ini mungkin urusan bisnis lah. Kita tak tahu juga sebab tak boleh kita buat spekulasi sembarangan sekarang nih. Sebab kalau kita buat spekulasi sembarangan tanpa ada bukti atau fakta yang tertentu, itu boleh jatuh kepada fitnah. Jadi kita positive thinking. Eric sama Don JR tuh kan di Tower Trump tuh sana, dorang ni pembisnis utama. Dia orang macam bapak dorang. Donald Trump ni sebelum dia jadi presiden Amerika, dia ni salah seorang businessman yang berjaya di Amerika. Jadi mungkin ini ada dalam keadaan konteks kita ambil diplomasi di dalam bisnis lah begitu maksudnya guys ya. Jadi tak perlu ada macam komen negatif thinking apa semua. Be a positive man, be a positive people, maksudnya jadi orang yang lebih positif. Okay, jangan kalau kamu simpan macam ada negatif thinking, lepas tu kamu punya pemikiran yang jenis yang negatif, itu akan memburukkan lagi dengan diri kita sendiri lah. Lebih baik kalau ada spekulasi yang cakap, Presiden Prabowo jumpa Eric sama anu ni, ada nanti orang mau jual aset negara kah? Jangan pikir begitu, itu negative thinking. Okay, kita mencuba diri kita setiap hari untuk menjadi positive thinking. That's good, bilang si Donald Trump kan. Ini macam berkawan pula. Ini macam enggak, aku nampak begitu. Dia macam, kau tahu ya kalau kau tengah ambil foto kan, apa kalau di Indonesia, kalau kami di Malaysia panggil gambar lah, ambil gambar kan, foto lah kalau di Indonesia kan, ambil gambar, lepas tu gini dia, kau nampak tu kamera, macam kawan baik tu gitu guys. Pernah ketawa, mantap lah. Itu kan sampai ditegur Donald Trump, coba tebak Presiden Prabowo dan Presiden Macron lagi ngobrolin apa. Macam aduh. Donald Trump puji Prabowo dan sebut sebagai orang di balik layar perjanjian damai Palestina. Presiden Prabowo Subianto bersama lebih dari 20 pemimpin negara lainnya baru saja menyaksikan penandatanganan perjanjian damai Gaza dalam KTT perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Pada kesempatan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memimpin KTT tersebut secara khusus memuji Presiden Prabowo yang dinilai berperan penting dalam tercapainya kesepakatan damai tersebut. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, incredible man of incredible Indonesia. man of Indonesia. Tengok cara dia bercakap tu kan macam bulet-bulet mabuk tu. That's good job, man. Good President job. Abbas of the Palestinian Authority. See, we have them all. Good, great. It's good to have you. And so many others. I have a list here. Donald Trump puji Prabowo dan sebut sebagai orang di balik layar. Ini orang dua orang kan macam kawan baik sudah aku tengok. Jarang-jarang ya ini dia senyum. Cantik lah senyumannya tuh guys. Tapi ada baru-baru viral ya. Si Donald Trump bilang kan, ada viral tuh guys. Dia bilang kan dia mungkin tidak masuk surga. Bilang Donald Trump lah. Dia bilang sendiri. Jedak-jeduk tuh. Woi. Best friend. Ini best friend guys.
Tengok pacaran orang memang best friend loh. Nanti kita jumpa sini lagi ya. Steady, boleh. Kita kan santai ya, dia bilang. Ya, oke, gerak lu. Kejap, ada aku ucap sesuatu nih. Oh, tengok tu kan yang best friend. Dia bilang nanti kita berkumpul di sini lagi ya. Okey? Bilang Presiden Prabowo, okey, steady nanti datang. Dia bilang, okey, gerak dulu. Kejap lupa aku. Si Han itu kan. Wah, itu kita buat cerita ya lah guys. Tapi kita tak tahu apa dia cakap. Kita kasih santai-santai dulu. Jangan terlampau panas keadaan. Kena santai. Kehidupan ni santai guys. Santai. Handanya Presiden Prabowo sampai para polisi luar negeri terkagum-kagum. Woi, terkejut Jod. Ya kita seharusnya seperti itu. Polis di luar terkejut guys ya. Mungkin orang tidak pernah rasa yang begitu, maksudnya kan presiden ni kan orang yang paling penting di sebuah negara. Di mana-mana negara lah yang ada presiden, itu orang nomor satu pemimpin negara itu. Jadi mungkin yang polis-polis ni, kalau kita nampak daripada baju ni, polis escort, yang jenis escort. Mungkin orang tidak pernah disalam oleh presiden-presiden yang lain. Tapi di sini Presiden Prabowo dia salam, dia menghargai lah. Dan polis-polis di luar negara ini terkejut lah. Anjir, merinding gila. Senyuman bangga orang guys ya. Kamu tak bangga gak punya presiden-presiden yang macam Presiden Prabowo ni? Kamu patut bangga guys ya, sebab orang luar pun kagum dengan apa yang Presiden Prabowo lakukan. Ini patut kamu berbangga guys. Tapi cuma aku nampak dia ada pro dan kontra. Di mana-mana setiap negara ada pro dan kontranya. Walaupun kami di Malaysia nih ada pro dan kontranya. Ada juga yang sokong Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri kami, dan ada juga yang tidak sokong. Itu di setiap negara ada pro dan kontranya guys ya. Sebab kita tak boleh harapkan mereka lakukan 100%. Okey, kita kena faham konsep tu. Mereka juga manusia. Walaupun mereka tu adalah pemimpin di negara kita, cuma mereka pun manusia. Jadi kita tidak boleh harapkan yang mereka tu dapat lakukan 100% yang apa yang kita mau. Okey? Manusia tidak ada yang sempurna. Kan? Jadi konsepnya di sini mungkin ada kesalahan dan ada kebaikan juga yang Presiden Prabowo lakukan. Cuma untuk yang judge tu tolong kurang-kurang judge, sebab mereka pun manusia guys. Walaupun mereka orang nomor satu di dalam negara tu, cuma manusia akan buat silap. Itu Syah. Dia punya kata kunci, manusia akan buat silap. Manusia tetap akan buat silap. Aku sendiri pun selalu buat silap. Walaupun orang-orang dulu-dulu sebelum kita pun ada juga kesilapannya. Jadi manusia tu not perfect. Jadi kalau di sini kita nampak Presiden Prabowo ni, kalau di luar memang bagus deh guys ya. Tengok, dihormati. Ini Mayor Teddy kan? Ini macam bodyguard ya, bodyguard kalau aku silap. Kalau aku silap, tolong betulkan ya. Mayor Teddy. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine.
We must have an independent Palestine, but we must also recognize. Aku kalau nonton nampak video ni kan aku jadi kagum je sih. Aku jadi kagum dengan Presiden Prabowo ni. Kenapa aku boleh cakap kagum ya? Betul gak? Dia tengah berspeech, dia tengah berkata-kata di seluruh pemimpin dunia yang ada di PBB tu. Okey, dia berkata-kata, menyampaikan dia punya aspirasi tanpa menggunakan teks. Ini keluar dari hati guys ya. Apabila kau bercakap mengeluarkan dari hati, dia punya ayat memang padu-padu. Inilah Presiden Prabowo lakukan tim di Must PBB. also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, Real peace. and no longer hate and no longer suspicion. Yep. The only solution is this two-state solution. Two-state solution Two descendants of Abraham. Abraham Oh, aku hafal sudah kan. must live in reconciliation, peace and harmony. Of Abraham. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Aku sampai aku hafal sudah speech-nya deh guys ya. Gara-gara kalau dia terlimpas di TikTok ada aku baca, aku nonton lagi begini. Aku bilang kan, wih gila nih presiden ya. Aku bilang, macam mana dia boleh buat begitu ya. Maksudnya, dia punya ayat tuh, bukan sekadar ayat biasa. Yang ayat tuh sampai dengan kita, penonton-penonton nih kan. Kadang ada yang kita nonton yang macam, ini ucapan-ucapan biasa sih nih, begitu kan. Tapi kalau yang Presiden Prabowo yang masa dia ucap di PBB itu macam yang macam kau nonton kan, dapat sampai paham nggak maksudku? Paham yang, iya betul, begitu kan, sampai. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope. A journey started by our forefathers. A journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat Prabowo ditatap Nasrani kecil Brazil lalu. From Brazil, but we live in the United States. Okay. Thank you. Welcome, President. Beautiful. From Brazil, but we live in the United States. Okay. Thank you. Welcome, President. Bodoh sih komen di. Kenapa ya? Bodoh sih komen. Aduh. Itu pula indoor focus. Biasalah. Presiden Prabowo jumpa budak-budak. Budak-budak apa kalau di Indonesia? Anak-anak. Biasalah tidak kan kau jumpa anak-anak. Tampar kau. Tak kan begitu. Santai lah kan. Kita ni santai-santai. Aduh comelnya. Gitu. Aduh. But Indonesia was great. Jordan was great. They're all great. Trump puji negara Arab Muslim termasuk Indonesia. Everybody wants this deal to happen. Tapi ini aku tak percaya gencatan senjatanya nih ya. Serius, aku tak percaya gencatan senjata. Kalau Israel yang buat gencatan senjata nih, ini bukan yang baru kemarin. Gencatan senjata nih kalau kita tengok daripada start, tak tahu dari tahun berapa lagi, ada satu gencatan senjata. Lepas tu, satu hari diserang sudah. Aku tak percaya tuh. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Ini time Donald Trump jadi presiden. Thank you so much. If possible, I would like to Gila, call English personally on Presiden you. Prabowo ini bukan Wherever main-main you guys ya. are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you.
Sir, Amazing. And your English is so good. Nah, kan? Yes. Kan? Sudah aku cakap. English Presiden Prabowo ni memang cukup-cukup bagus ya. Cukup-cukup bagus. Tengok, Presiden Trump sendiri puji English Presiden Prabowo ni bagus. sir, Very good, the English. I've been to, all my training is American, sir. All my training is American, sir. Okay, that's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's Amazing what happened. We had, Tremendous success. The most successful in Almost over 100 years. They said that It's it's a great honor. So it gives me a very big It's a very great mandate. Yes, and to do things properly. and of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that Almighty the protected Almighty you. protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir, and Somebody was protecting me, I guess. yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir, and I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. Keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, So sir. respected. You're a very respected Person. Sir, and I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Oh, gila. Donald Trump guys ya, orang nomor 1 di Amerika. Bilang Presiden Prabowo nih, nanti aku call kau waktu kau ada kesenangan lah atau free time lah. Sudah bilang, okay bro, steady. Kau call siya aku nanti bila-bila masa kau free ya. Sebab kau ada number ku, ini number ku. Kau call ka nanti. Kau santai-santai ya. Thank you, sir. And you call anytime you want. Anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I see you soon. I look forward to send to your people of Indonesia. Mariga, I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you. Salut. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Bye. 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 Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang kepimpinan Presiden Prabowo ni dan dunia melihat Presiden Prabowo ni sebagai apa. Okay, jadi kesimpulan yang kita dapat daripada video ni adalah Presiden Prabowo ni seorang pemimpin yang aku boleh katakan dia cukup pandai dia bawa dirinya untuk bergaul di mana-mana syak guys ya. Terutamanya untuk menjumpa pemimpin-pemimpin dunia ni. Sebab salah satu untuk kau jadi pemimpin di dalam negara tu adalah kau kena hebat bergaul. Kau kena hebat bergaul, kau kena pandai bawa diri. Tak boleh kau salah cakap. Contoh kau terjumpa Presiden Vladimir Putin. Kita ambil contoh lah Vladimir Putin. Kau bercakap-cakap, lepas tu ada terselek cakap ke, lepas tu kau jumpa Presiden Amerika ada selek cakap ke, itu akan menghancurkan satu-satu negara ya. Tapi kalau kita lihat di sini Presiden Prabowo ni dia pandai dia bawa diri, dia pandai dia atur ayat untuk bercakap. Dan one of the best thing guys, Presiden Prabowo ni aku mau salut dia punya English ya. English yang betul-betul padu guys ya. Dia punya English macam ya English Amerika guna. English yang selalu dicakap lah di Amerika. Dia punya English fluent, kalau kami panggil fluent English. Alright, so yang aku puji juga tentang Presiden Prabowo ni adalah tengok tadi tu yang polis-polis itu polis escort kali ya guys ya. Polis escort yang kalau kita tahu polis-polis escort ni jarang disalam, jarang dihargai sebab dorang escort ya. Tapi Presiden Prabowo turun dari keretanya sebelum naik kapal tu dia salam semua polis escort ya guys ya. Okay guys, jadi sampai situ share reaction aku dan see you in the next video and comment react going out.